Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini mikroekonomi atau ekonomi mikro. Pemerintah. Jadi hari ini kita akan membahas itu. Untuk yang pertama kaitannya dengan upah atau gaji. Pastinya teman-teman yang bekerja di sini pasti ketika bekerja menerima upah atau gaji. Walau kadang terlambat ya. Jadi itu merupakan hal yang terpenting eee, dalam proses, perekonomian, yaitu pengembalian dari perusahaan kepada tenaga kerja, yaitu berbentuk upah atau gaji. Kemudian dari karyawan kepada perusahaan adalah dalam bentuk kebutuhan atau keinginan. Di situ merupakan, salah satu hal yang dirasa penting untuk kegiatan perekonomian. Kemudian dalam hal ini, aspek yang disoroti yaitu yang pertama adalah pengertian upah, perbedaan upah uang nominal dan uang real, kemudian faktor-faktor yang menentukan produktivitas, kemudian penentuan tingkat upah pada berbagai pasar tenaga kerja, kemudian faktor penyebab perbedaan upah. Nah, ini merupakan pengertian dari upah. Apa itu upah? Jadi upah itu pembayaran kepada pekerja tidak tetap, dalam hal ini buruh kasar atau tukang kayu. Jadi kalau buruh kasar itu disebut dengan upah karena pembayarannya tidak tetap, sehari 150.000, kemudian di lain harinya nanti tidak menerima upah karena tidak ada pekerjaan. Lah itu buruh atau pekerjaan yang tidak tetap. Kemudian gaji itu adalah pembayaran kepada pekerja tetap. Jadi yang bekerja secara profesional itu disebut dengan gaji. Kalau upah itu pegawai yang tidak tetap, kemudian kalau gaji itu yang tetap. Jadi itu contohnya adalah pegawai pemerintahan, kemudian dokter, dosen. Dosen itu juga ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Jadi bisa dimasukkan upah atau gaji. Kemudian guru juga seperti itu, ada guru tetap, ada guru tidak tetap. GTT dan GT. Nah, itu masih bisa dikatakan upah atau bisa dikatakan gaji. Jadi pengertian upah tergantung dari, pekerjaannya tetap atau tidak tetap. Kemudian selanjutnya adalah pengertian upah dalam ekonomi. Upah adalah jenis pembayaran atas jasa-jasa yang disediakan pekerja untuk perusahaan. Jadi tenaga, knowledge, skill, attitude, personality yang diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan, kemudian mendapatkan timbal balik, yaitu berupa, pembayaran. Pembayaran nanti upah itu ada tunjangan, ada gaji pokok dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan upah dari pengertian secara ekonomi. Nah, perbedaan upah nominal dan upah real. Jadi upah nominal itu jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental fisik kepada yang digunakan dalam proses produksi. Jadi itu merupakan upah nominal. Bekerja kemudian mendapatkan, menghasilkan sebuah produksi, proses produksi, mengeluarkan tenaga, mental, dan fisik, kemudian diberikan pembayaran dari perusahaan atau pengusaha. Sedangkan upah real itu tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut pandang kemampuan upah tersebut untuk membeli barang, jasa, dan keperluan pekerja. Jadi upah real itu dilihat dari
eee, kebutuhan dari pekerja itu sebulan atau dalam waktu 1 tahun itu menghabiskan biaya berapa. Jadi antara kebutuhan dibandingkan dengan pengupahan atau gaji. Jadi bukan masalah kemampuan dari perusahaan aja atau menyelesaikan pekerjaannya, tapi juga dilihat dari, kaitannya dengan kemampuan si pekerja itu untuk memenuhi keperluannya, keinginannya, yaitu keperluannya pasti ada barang dan jasa, itu bedanya upah nominal dan upah real. Kalau upah nominal itu kerja, mengeluarkan tenaga, kemudian mengeluar dibayar. Nah, kalau upah real, itu upah pekerja diukur dari sudut pandang kemampuan untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pekerja. Itu perbedaan upah nominal dan upah real. Nah, cara menghitung upah real, ini upah real bukan dengan cara mengkonversikan upah nominal jadi gaji, kemudian dibandingkan dengan indeks harga yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Jadi, setiap tahunnya pasti ada indeks harga, apakah naik atau turun. Nah, itu dibandingkan dengan upah nominal yang diterima, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, itu merupakan cara menghitung upah real. Selanjutnya, nah ini caranya. Nah, ini contoh di sini adalah tahun 1980 sampai 1993. Nah, ini upah nominalnya atau upah uangnya itu segitu 700, 1.050 dan lain sebagainya itu. Kemudian dilihat dari indeks harganya pada tahun itu, indeks harganya berapa. Nah, kemudian cara, eee, mencari upah real adalah, tahun T, tahun T-1 dibagi tahun T. Jadi itu contohnya kalau kalau yang 1980 ini karena belum ada tahun T-1-nya, jadi 100 dibagi 100 dikalikan 700 ini upah uang. Kemudian kalau 1985 ini kita bandingkan dengan 1980. 1980 100 dibagi 105, itu seterusnya. Jadi dibandingkan dengan tahun awal, bukan T-1 sorry. Jadi tahun awal, dibandingkan dengan tahun awal kemudian dibagi dengan tahun itu. Jadi seperti itu, dikalikan dengan uang upahnya. Nah, upah realnya nih ketemu 700, 1.000, 1.200 dan 1.300. Jadi kebutuhannya itu sekitar segini, kebutuhan dan kemampuan, untuk membeli barang dan jasa dari seorang pekerja itu sekitar segini. Jadi sisanya itu bisa masuk ke yang lain seperti tabungan, masa depan dan lain sebagainya. Seperti itu untuk tabel perhitungan upah real. Nah, ini hubungan antara produktivitas dan upah. Jadi produktivitas yang semakin tinggi atau marginal revenue product, jadi perusahaan menjual sebanyak-banyaknya, itu akan menyebabkan upah semakin tinggi. Pada teorinya seperti itu. Apakah realnya di dalam perusahaan seperti itu? Kemungkinan bisa iya, bisa tidak. Karena ada pengertian dari sebuah perusahaan itu sekedar tujuannya adalah mensejahterakan pemilik. Padahal sebenarnya adalah tujuan dari sebuah perusahaan itu adalah selain pemilik juga anggotanya. Anggota itu termasuk pekerja. Dengan, eee, meningkatnya produktivitas, seharusnya ada tambahan berkaitan dengan upah. Biasanya banyak yang dilakukan di beberapa perusahaan juga akhir tahun begitu, tahu produktivitasnya tinggi kemudian keluar bonus dan lain sebagainya. Nah itu, hubungan antara produktivitas dan upah.
Lah ini sumber-sumber kenaikan produktivitas, kemajuan teknologi produksi itu bisa meningkatkan kenaikan produktivitas. Karena dengan teknologi yang semakin maju ini, kemungkinan bisa, kaitannya dengan percepatan atau efektivitas dan efisiensi proses produksi suatu barang atau jasa. Jadi kemajuan teknologi ini bisa menjadikan, kenaikan bagi produktivitas. Kemudian yang kedua adalah perbaikan sifat-sifat tenaga kerja. Jadi berkaitan dengan attitude, personality, kemudian knowledge, skill-nya semakin baik, knowledge-nya semakin baik, skill-nya semakin baik, maka di situ akan, eee, bertambah baik juga kenaikan produktivitas. Semakin kinerja meningkat, semakin karyawan itu disiplin, semakin karyawan itu, eee, produktivitasnya meningkat, maka produktivitas perusahaan juga akan meningkat di situ. Makanya ada perbaikan sifat-sifat tenaga kerja itu juga bisa menjadi salah satu sumber kenaikan produktivitas di situ. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan organisasi perusahaan dan masyarakat. Jadi organisasi juga harus memperhatikan juga kaitannya dengan, eee, proses organisasi, managingnya, kemudian cara mengatur, mengelola perusahaan, keuangannya, dan lain sebagainya, operasionalnya, itu harus diperhatikan sehingga itu menjadikan salah satu kenaikan produktivitas di situ. Nah ini tadi sudah saya jelaskan kemajuan teknologi berkaitan dengan pergeseran penggantian tenaga kerja hewan manusia menjadi tenaga mesin. Ya memang dulu itu masih menggunakan hewan untuk sebagai tenaga kerjanya, tapi sekarang digantikan oleh mesin. Tapi cukup berhati-hati karena dengan mesin, mesin memang membantu manusia dalam hal penyelesaian, eee, pekerjaan. Akan tetapi lama-kelamaan, manusia itu akan digantikan oleh mesin. Jadi meminimalisir, biaya untuk tenaga kerja, tapi, meningkatkan biaya untuk mesin karena berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi tadi, dan sumber kenaikan produktivitas tadi. Kemudian perbaikan atau inovasi dari mesin-mesin yang lebih produktif. Pastinya manusia berpikir, gimana sih, caranya menyelesaikan suatu masalah itu dengan baik dan benar, cepet, kerja cepet, ora kesuwen, tidak menghabiskan banyak waktu. Nah itu pasti akan muncul teknologi-teknologi baru. Contohnya dalam akhir-akhir ini ketika masa pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang memutarkan otak gimana sih caranya untuk tetap eksis walaupun terbentur dengan pandemi seperti ini. Jadi memang harus kaitannya dengan, eee, teknologi ini memang harus diperhatikan betul-betul. Kemudian, perbaikan sifat-sifat tenaga kerja itu juga berkaitan juga perusahaan memperhatikan terkait dengan taraf kesehatan semakin tinggi. Jadi s nggak cuma melulu soal skill dan knowledge, tapi juga me juga masalah taraf kesehatan. Karena kesehatan sekarang ini memang sangat penting sekali, karena kaitannya dengan era pandemi ini, eee, jaminan kesehatan itu dibutuhkan. Karena itu menjamin, tenaga kerja untuk bekerja lebih baik lagi, sehingga tidak ada ketakutan, kecemasan akan, taraf kesehatan bagi tenaga kerjanya.
kemudian knowledge, kemudian pengalaman. Pengalaman ini berkaitan dengan skill juga ya. Itu nanti sekarang ini banyak webinar dan lain sebagainya. Di situ workshop, kursus, lah itu untuk meningkatkan perbaikan sifat-sifat tenaga kerja di situ. Nah, yang terakhir tadi adalah perbaikan organisasi perusahaan dan masyarakat. Nah, itu berkaitan dengan perusahaan dan manajemen, perubahan manajemen, struktur organisasi, kemudian infrastruktur dari pemerintah, kemudian der deregulasi pemerintah yang mendukung produktivitas. Jadi regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah harus ada perbaikan sehingga perusahaan dan masyarakat bisa saling diuntungkan di situ. Nah, ini kemudian penentuan upah dari berbagai pasar tenaga kerja. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli kedua belah pihak, dan monopoli bilateral. Kaitannya dengan pasar tenaga kerja bersaing sempurna, itu sangat banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, jadi perusahaan butuh banyak tenaga kerja, tapi tenaga kerja yang tidak menyatukan diri dalam serikat pekerja. Dan tenaga kerja tidak menyatukan diri dalam tenaga kerja itu, pasar tenaga kerja bersaing sempurna. Jadi banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Jadi perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja dan tenaga kerja itu tidak menyatukan dalam persatuan buruh, ikatan buruh. Di situ merupakan pasar tenaga kerja bersaing sempurna. Kemudian pasar monopsoni dikaitkan dengan hanya adanya satu perusahaan, terus kemudian membutuhkan tenaga kerja, sedangkan jumlah tenaga kerjanya banyak tanpa melakukan serikat pekerja. Jadi perusahaannya cuma satu, tapi yang membutuhkan tenaga kerja, tapi jumlahnya tenaga kerjanya banyak. Jadi banyak pilihan dari segi perusahaannya, tapi tenaga kerja dirugikan karena perusahaannya cuma satu. Itu merupakan pasar tenaga kerja monopsoni. Nah, ini pasar tenaga kerja monopoli, yaitu di mana tenaga kerja menyatukan diri dalam serikat pekerja. Jadi ada ikatan buruh di situ. Kemudian organisasi yang didirikan dalam tujuan agar para pekerja dapat sebagai satu kesatuan satuan membicarakan dan menuntut syarat-syarat. Jadi tenaga kerja di sini sangat berperan penting untuk, eee, untuk menentukan pekerjaannya atau sebag untuk menentukan, sebagai pengusahanya itu membutuhkan atau enggak pekerja tersebut, tenaga kerja tersebut. Jadi organisasi yang didirikan dalam tujuan agar para pekerja dapat sebagai satu kesatuan. Jadi semua tenaga kerja menjadi satu kesatuan, terus membicarakan syarat-syaratnya dengan pengusaha. Jadi pengusaha itu diatur oleh serikat pekerja. Nah, itu, pasar tenaga kerja monopoli. Nah, biasanya serikat pekerja ini yang melakukan demo-demo itu. Demo-demo memberikan syarat-syarat ketentuan tertentu, UMR itu ada banyak sekali, kaitannya dengan taraf hidup layaknya, kemudian ada banyak sekali indikatornya, kemudian itu menjadi syarat-syarat untuk pengusaha agar mendapatkan tenaga kerja di situ. Nah, itu merupakan pasar tenaga kerja monopoli. Lah, ini manfaat pasar monopoli bagi tenaga kerja menuntut upah yang tinggi pastinya, karena ada syarat-syarat tertentu, kemudian menuntut upah tinggi, membatasi penawaran tenaga kerja, menjalankan usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Nah, ini membatasi penawaran tenaga kerja itu adalah membentuk organisasi pekerja yang bersifat sangat khusus. Nah, seperti ikatan dokter, insinyur, mesin, ikatan buruh, dan lain sebagainya. Melarang yang tidak
menjadi anggota untuk memasuki pasar tenaga kerja. Jadi kalau belum anggotanya ndak boleh. Kemudian memberikan persyaratan yang sulit atau sukar untuk menjadi anggota organisasi tersebut. Jadi itu membatasi penawaran tenaga kerja. Untuk menambah permintaan tenaga kerja yang pertama adalah menambah produktivitas, menggeser MRP, margin revenue product, ke atas atau ke kanan. Seperti mengadakan seminar, workshop, dan kursus. Nah, itu untuk menambahkan permintaan itu menambah skill-skill di situ. Kemudian menuntut pemerintah memberikan, perlindungan atau proteksi kepada industri domestik dan melarang impor. Lah itu untuk menambah permintaan tenaga kerja di situ. Nah, ini pasar tenaga kerja monopoli bilateral itu apabila para pekerja bersatu dalam serikat dan menghadapi satu perusahaan yang membutuhkan tenaga mereka. Jadi itu merupakan pasar kerja monopoli bilateral. Tingkat upah yang terjadi bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah dari pasar bersaing sempurna, tergantung mana yang lebih kuat, apakah tenaga kerja atau perusahaan. Nah, itu di situ ada, diskusi di situ, ada peraturan-peraturan yang mungkin muncul di situ, akibat dari pertemuan antara serikat pekerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga mereka, tuh. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah ya pastinya permintaan dan penawaran tenaga kerja, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, pendidikan, di pertimbangan bukan keuangan dan memilih pekerjaan, mobilitas tenaga kerja, faktor geografis. Jadi faktor geografis itu juga mempengaruhi perbedaan, karena ketika bekerja di Jawa, itu pastinya berbeda akan bekerja di luar Jawa. Nah, itu menimbulkan perbedaan upah. Kemudian faktor institusional. Lah ini selanjutnya adalah, mengenai sistem pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Jadi setelah upah tadi, kita membahas selanjutnya mengenai sistem pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Nah, di sini mengenai pandangan tentang sistem pasar bebas, nah ini menurut, bukunya Adam Smith nih, 1776, saya belum lahir itu, bahkan bapak saya juga belum lahir di situ. Jadi, an inquiry into the nature and cause of the wealth and of nation. Jadi, in ini kaitannya dengan bukunya, kemudian berisi tentang falsafah falsafah invisible hand, yaitu perbedaan bahwa jika, pemerintah tidak pendapat bahwa jika pemerintah tidak secara aktif terlibat terlibat dalam mempengaruhi ekonomi kemudian terlibat dalam mempengaruhi ekonomi, maka perekonomian dengan sendirinya mengatur dan membuat penyesuaian pada berbagai aspek kegiatan aspek kegiatan sehingga membuat kegiatan ekonomi efisien. Jadi ini dan menurut Adam Smith ini adalah invisible hand. Jadi pemerintah nggak ikut ikut andil, tetapi, eee, perekonomian itu mengatur dan menyesuaikan sendiri. Jadi kegiatan ekonomi itu akan mengatur sesuai dengan, keadaan, mempengaruhi, eee, kegiatan-kegiatan perekonomian di situ. Sehingga kegiatan ekonomi itu bisa efisien. Nah, itu adalah pandangan dari sistem pasar bebas.
Kemudian ini corak pasar bebas, corak kegiatan pasar bebas adalah, analisis keseimbangan atau kita biasa disebut dengan partial equilibrium analysis. Jadi, pertemuan antara permintaan dan penawaran itu kemudian bertemu, di situ adalah analisis keseimbangannya seperti apa. Kemudian general equilibrium analysis, analisis keseimbangan umum itu corak kegiatan pasar bebas. Kemudian selanjutnya, nah ini analisis keseimbangan sebagai sebagai pasar barang dan pasar faktor produksi. Nah ini adalah barang apakah yang perlu diproduksikan di pasar. Jadi melihat dari kebutuhannya terlebih dahulu. Kebutuhan dan keinginan pasar tuh apa sih sehingga produk itu harus dibuat. Kemudian bagaimanakah barang-barang yang dibutuhkan pasar dan diproduksi. Jadi barang-barang itu diproduksinya gimana. Kemudian untuk siapa itu diproduksi itu gunanya untuk siapa. Nah, itu adalah analisis keseimbangan di situ. Kebaikan ekonomi pasar bebas, yang pertama adalah faktor produksi yang digunakan dengan efisien. Faktor produksi itu kan ada sumber daya modal, sumber daya alam, sumber daya manusia, itu faktor produksi tersebut digunakan secara efisien. Jadi tanpa pemborosan di situ. Nah, itu kalau ekonomi bebas, kebaikannya adalah itu. Bagaimana memanfaatkan faktor produksi seefisien mungkin. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekonomi dalam pasaran diatur dan diselaraskan dengan efisien. Jadi kegiatan ekonomi dan pasar harus diselaraskan terlebih dahulu. Tadi makanya di atas dilihat dulu pangsa pasarnya siapa, kemudian dan lain sebagainya, kebutuhannya apa. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi bisa sangat kuat. Yang keempat adalah kebebasan pelaku ekonomi memilih bidang usahanya. Jadi, pelaku ekonomi itu bisa memilih bidang usahanya apa, untuk memenuhi kebutuhan pasar di situ. Kemudian, nah ini efisiensi faktor produksi, ya ini ada efisiensi alokatif, kemudian efisiensi produktif. Efisiensi ini dicapai apabila perusahaan beroperasi sedemikian rupa sehingga tingkat harga sama dengan biaya marginal. Kemudian efisiensi produktif dicapai, jika perusahaan beroperasi dengan biaya yang paling minimum, yaitu bagian terendah dari average cost, AC ini average cost. Kedua efisien ini dicapai hanya pada pasar persaingan sempurna atau pasar bebas. Kemudian kegiatan ekonomi berlangsung selaras dan efisien itu adalah dalam persaingan sempurna. Setiap terjadinya ketidakselarasan, misal kelebihan output, jadi, biaya yang dikeluarkan itu malah lebih, maka tanpa menunggu dari pemerintah, para pelaku pasar akan menyesuaikan posisinya. Gimana caranya tidak kelebihan output-nya, sorry, output itu adalah, kaitannya dengan produksi yang dikeluarkan. Kalau produksinya meningkat kelebihan, maka harus menyesuaikannya itu tidak harus menunggu dengan, pasar atau menunggu dari kebijakan dari pemerintah. Misalnya ini ada produsen meninggalkan industri ini untuk berusaha pada bidang lain yang tidak terjadi ketidakselarasan. Jadi itu merupakan kegiatan, ekonomi berlangsung laras dan efisien. Selanjutnya, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Yang pertama adalah kebebasan berusaha mengakibatkan produsen bekerja
dengan efisien dan lebih kuat. Bagaimana biaya itu ditekan seminimal mungkin, input yang kita berikan itu ditekan seminimal mungkin, kemudian output-nya maksimal dan lebih giat di situ. Itu kemudian produktivitas dipacu karena di antaranya mereka bersaing dengan sangat ketat. Nah, timbul adanya inovasi-inovasi dalam banyak aspek di situ. Itu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Lah, kelemahan ekonomi pasar bebas yang pertama adalah akibat ekstern. Jadi eksternalitas yang merugikan, kekurangan barang publik dan barang merit. Kemudian mewujudkan kekuasaan monopoli dalam pasar, kegagalan pembuatan penyesuaian dengan efisien. Yang kelima adalah distribusi pendapatan tidak merata. Jadi pendapatan yang diberikan itu tidak pendapatan yang diterima atau didistribusikannya itu tidak merata di situ. Jadi berat di satu sisi saja, di produksi A, di produk A itu tidak merata. Lah, di situ adalah kelemahan dari ekonomi pasar bebas. Nah, ini akibat ekstern yang merugikan ini, yang pertama adalah biaya pribadi, yaitu biaya yang dikeluarkan produsen untuk membeli faktor produksi berkaitan dengan proses produksinya. Jadi uang pribadi dikeluarkan oleh produsen untuk membeli faktor produksinya seperti alam, sumber manusia, sumber daya modal di situ. Kemudian biaya sosial, yaitu biaya pribadi ditambahkan dengan biaya yang ditanggung masyarakat akibat proses produksi yang dilakukan suatu perusahaan. Kemudian eee, eksternalitas. Eksternalitas yang merugikan muncul jika biaya sosial melebihi biaya pribadi. Nah, itu manfaat sosial bersih adalah social net benefit, muncul jika eksternalitas yang menguntungkan melebihi eksternalitas biayanya. Kemudian kekurangan barang publik dan barang merit. Ini barang publik yaitu barang yang penggunaannya dilakukan bersama. Misalnya lah itu publik itu infrastruktur, jalan raya, keamanan, kemudian cuaca, pengamatan cuaca BMKG. Kemudian barang merit ini adalah suatu barang yang karena alasan tertentu perlu dikontrol atau merit bad, misalnya rokok, itu perlu dikontrol atau digalakkan produksinya. Eee, Seperti pendidikan. Pendidikan ini memang harus ditingkatkan karena kaitannya dengan kualitas SDM negara itu akan seperti apa. Nah, itu di situ adalah berkaitan dengan barang merit. Kalau yang dikontrol itu bisa jadi rokok dan lain sebagainya itu yang cukup, eee, memperburuk kesehatan dari masyarakat, tapi untuk meningkatkan kualitasnya harus digalakkan, yaitu masalah pendidikan. Dimungkinkan munculnya kegiatan monopoli. Yang pertama adalah kondisi persaingan sempurna, efisiensi alokatif dan efisiensi produktif. Jadi tadi alokatif dan produktif tidak pernah benar-benar terjadi. Terdapat perbedaan kemampuan antara perusahaan dan dalam mencapai efisiensi sehingga paling efisiensi berpotensi menjadi monopolis. Jadi memang perusahaan itu memiliki kemampuan masing-masing. Apakah bisa mencapai efisiensi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau tidak. Kalau bisa efisien, maka perusahaan itu berpotensi menjadi monopolis di situ. Nah, kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien, yaitu kekurangan informasi, kekurangan modal, kekurangan perbedaan kualitas faktor produksi. Kemudian perkembangan ekonomi yang tidak seimbang pada berbagai kegiatan dan wilayah. Contohnya Jawa dengan
luar Jawa aja udah beda berkaitan dengan efisiensi di sini. Makanya program pemerintah adalah membuat infrastruktur mulai dari Sabang sampai Merauke. Gimana caranya agar, ini, perkembangan perekonomian itu bisa merata di situ. Nah itu adalah, agar penyesuaian berkaitan dengan efisiensi melalui informasi, kemudian modal, berkaitan dengan faktor produksi. Kemudian terdapat berbagai jenis kekakuan yang menyebabkan proses penyesuaian berjalan lambat. Contohnya ini adalah pengangguran sangat sulit dihilangkan padahal secara teori mudah hilang dengan diturunkannya upah. Memang pengangguran ini masih menjadi permasalahan dari negara, setiap negara di sini. Kemudian, nah ini ketidakmerataan distribusi pendapatan ini yang berkaitan dengan perekonomian pasar memberikan pendapatan yang lebih besar kepada perusahaan yang lebih efisien, lebih tinggi keterampilan dan keahliannya, dan lebih kreatif. Jadi kalau perusahaan itu bisa berpikir inovatif, kreatif, keterampilannya tinggi, keahliannya baik, efisien, maka, pendapatannya juga akan tinggi. Berbeda halnya kalau sebaliknya itu, maka itu menyebabkan ketidakmerataan kaitannya dengan distribusi pendapatan. Nah ini selanjutnya adalah ada campur tangan pemerintah. Di sini ada nanti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter moneter dan bentuk-bentuk campur tangan pemerintah, tujuan dan campur tangan pemerintah. Nah ini tujuan campur tangan pemerintah yang pertama adalah kaitannya dengan, mengurangi eksternalitas yang merugikan. Jadi itu tadi yang eksternalitas yang sudah saya bahas di atas, kemudian menyediakan barang publik yang mencukupi tadi. Makanya program pemerintah membuat infrastruktur dari Sabang sampai Merauke itu adalah menyediakan barang publik yang mencukupi. Contoh sekarang dana desa, kan ada badan usaha milik desa. Nah, itu adalah tujuan pemerintah untuk bagaimana, mencukupi berkaitan dengan barang publik. Terus kemudian mengawasi kegiatan perusahaan agar tidak tumbuh menjadi perusahaan monopoli yang merugikan perekonomian. Kemudian menjamin terhindarnya penindasan dan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Yang kelima adalah memastikan pertumbuhan ekonomi diwujudkan dengan efisien. Nah, ini bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Yang pertama adalah membuat dan melaksanakan peraturan, undang-undang. Nah, itu bentuk campur tangan pemerintah. Secara langsung menjalankan beberapa kegiatan perekonomi, makanya ada BUMN, BUMD, BUMDes. Di situ adalah ada campur tangan pemerintah agar memenuhi kebutuhan dari atau perputaran perekonomian di suatu negara. Kemudian melakukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, ini peraturan undang-undang di sini menciptakan suasana ekonomi dan sosial yang mengarah terciptanya sistem mekanisme pasar yang efisien dan lancar. Kemudian yang kedua adalah memastikan agar persaingan dilakukan secara bebas dan menghindari terjadinya monopoli. Itu tujuan dari peraturan dan undang-undang, dibuatnya peraturan dan undang-undang. Kemudian selanjutnya adalah, secara langsung melakukan kegiatan ekonomi tadi seperti ini yang ketinggalan adalah, rumah sakit dan angkutan. Angkutan darat itu bagaimana, eee, me pemerintah memenuhi kebutuhan berkaitan dengan kesehatan dan transportasi. Nah, ini adalah secara langsung melakukan kegiatan ekonomi. Makanya seperti Bis-Trans, kemudian Garuda Indonesia, dan lain sebagainya itu merupakan campur tangan pemerintah untuk secara langsung melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian ini kebijakan moneter dan fiskal. Moneter itu kebijakan pemerintah dalam pengaturan jumlah uang yang beredar, sedangkan fiskal itu berkaitan dengan pajak. Jadi
Moneter ini berkaitan dengan kan ada krisis moneter. Krisis moneter adalah kaitannya dengan, uang yang beredar itu banyak. Nah, itu untuk menekan itu maka ada kebijakan moneter. Kalau pajak bagaimana, kebijakan fiskal itu memungut pajak untuk dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan atau sebagai anggaran APBN atau APBD. Nah, itu merupakan kebijakan moneter dan fiskal. Nah, ini tujuan kebijakan pemerintah yang pertama adalah mengatasi masalah pengangguran, kenaikan harga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjamin faktor produksi digunakan dan dialokasikan pada berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Yang ketiga, mengatasi ketidakmerataan distribusi pendapatan. Nah, itu tujuan kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah fungsi kebijakan moneter, mengendalikan tingkat harga pastinya, kemudian menggalakkan kegiatan ekonomi misalnya di masa pengangguran, kemudian memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk fungsi kebijakan fiskal secara umum digunakan untuk menjaga agar perekonomian berjalan stabil dan tumbuh sesuai dengan kondisi yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, meninggalkan efisiensi penggunaan faktor produksi. Jadi, bagaimana faktor produksi itu digunakan seefisien mungkin. Kemudian memeratakan distribusi pendapatan. Misalnya terapkan pajak progresif, yaitu tingkat pajak yang semakin tinggi untuk pendapatan yang semakin tinggi. Itu merupakan pajak progresif di situ. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf selama semester ini saya tidak bisa melakukan, pengajaran, belum bisa melakukan pengajaran secara langsung. Kemudian, kaitannya dengan sistem online ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya, mohon maaf. Semoga di semester selanjutnya bisa bertemu dengan saya lagi. Mungkin itu, silahkan jika ada pertanyaan tulis di kolom. Semoga, pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan tatap muka secara langsung dan kita bisa melakukan, pembelajaran secara efektif dan efisien. Mungkin sekian, mohon maaf dari saya jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.